Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Dead to Alive, animenya dari Kurumi yang jadi korban Mama Mio. Ya, jadi kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ke-7-nya. Spoiler ya, tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. So, jadi preview untuk episode ke-7-nya sudah keluar ya. Dan ada 8 buah foto screenshotan yang bisa bikin kita was-was mengenai nasib dari para spirit yang masih tersisa. Dimana untuk foto pertamanya sendiri menampilkan karakter dari Ryoko dari pasukan AST yang akhirnya bisa sampai ke kapal perang Fraxinius, dimana Ryoko pergi ke Fraxinius atas arahan dari si Origami yang merupakan korbannya dari Mama Mio selanjutnya. Ya, jadi menurut Origami, Ryoko akan bisa menyembuhkan para pasukannya yang sekarat akibat perang di kapal perang Fraxinius. Karena Origami yakin staf di sana akan bisa membantu Ryoko. Bahkan Origami juga berkata kalau Artemisia juga bakalan bisa disembuhkan jika Ryoko membawanya ke sana. Dan disampainya di sana, Ryoko akhirnya bertemu dengan komandan tertinggi di Fraxinius, yaitu Kotori Itsuka. Ya, meskipun Ryoko tidak terlalu percaya ya kalau Kotori adalah komandan tertinggi di sana karena tubuhnya itu seperti loli gitu. Ryoko tetap mengucapkan terima kasih atas bantuan yang mereka terima. So, singkat cerita, saat Ryoko dan juga pasukannya sudah sembuh, lalu pergi menjauh dari medan perang, Kotori pun langsung berniat untuk masuk ke dalam area teritori Mio bersama dengan kapal perang Fraxinius. Seperti apa yang kalian lihat pada preview selanjutnya, di mana Kotori diperlihatkan sudah menggunakan astral dress-nya untuk melawan Mio dalam area teritorinya. Dan tentu saja Kotori bakalan jadi korban selanjutnya juga. Namun sebelum itu, kita akan dilihatin dengan pertarungan hebat antara Toka dan juga Origami versus Mama Mio, yang berakhir dengan Origami gugur saat berhadapan langsung dengan Mio. Ya, selain Metatron yang sudah dihack oleh Mama Mio, Origami juga mati mengenaskan dengan tertusuk tombaknya sendiri. Sedangkan Toka harus mengalami kerusakan pada tubuhnya akibat terkena serangan Mio dari arah bawah bagian lantai teritori. Ditambah Toka juga sudah terus-terusan bertarung dari tadi, sudah mengalami kelelahan banget lah gitu kan, yang cukup sulit untuk membuatnya terus bertarung. Oh ya, untuk pertarungan para spirit ini nantinya bukan hanya Kotori dan juga Origami. Nia yang ikut masuk ke dalam area teritori menggunakan kapal perang Fraxinius juga bakalan menjadi korban Mama Mio. Ya, Nia nekat banget sih gitu kan menghadapi Mio dengan setengah kekuatannya. Ngantar nyawa gitu. Ya, jadi kronologisnya itu seperti ini. Dimana saat si Kotori itu berniat untuk membawa para kru dan juga orang-orang yang berada di Fraxinius untuk masuk ke dalam area teritorinya si Mio. Di sini akhirnya mereka tuh bertabrakan lah gitu kan, dan disinilah Fraxinius itu mengalami kerusakan crash yang begitu dahsyatnya banget sampai puing-puing dari yang namanya itu pesawatnya Fraxinius itu udah nggak bisa lagi ya berfungsi gitu kan. Karena awalnya Kotori itu berniat untuk menghabisi Mio dengan cara menembakkan meriam beam yang ada pada Fraxinius, karena menurut si Kotori itu adalah senjata terkuat yang mereka miliki. Namun kenyataannya waktu mereka itu masuk ke dalam daerah teritorinya si Mio ya, kapal perang Fraxinius itu malah hancur karena memang dampaknya itu terlalu besar lah untuk ada orang yang memaksa masuk ke dalam. Sehingga ya mereka tuh mengalami insiden yaitu crash gitu kan, Fraxiniusnya hancur dan akhirnya si Kotori dan juga Nia ikut mengalami kecelakaan di dalamnya. Nah, kalau di light novelnya sendiri di sini Kotori itu bangkit ya dari reruntuhan Fraxinius. Dan tiba-tiba aja dia udah nemui kalau Nia itu sudah berbaring di bawah kakinya si Mio itu sendiri. Dan Mio sudah mengambil spira kristalnya miliknya si Nia. Bahkan di sana juga ada kristal spiranya milik si Toka itu sendiri. Dan terjadilah pertarungan antara dua sahabat ini, yaitu si Reine ataupun Mio itu bertarung melawan si Kotori. Tapi ya akhirnya tetap aja Kotori bakalan kalah dan spiranya itu diambil sama si Mio. Walaupun sebelum kematiannya si Kotori sempat masih percaya dan juga mengatakan kalau dia itu masih mempercayai si Reine, yaitu temannya ataupun sahabatnya selama ini yang telah membantu dirinya berada di Ratactors dan juga berada di Fraxinius itu sendiri. Bahkan di sini juga Mio mengucapkan terima kasihnya kepada si Kotori ya, kalau ya Kotori itu adalah teman yang sangat baik gitu kan untuk dirinya si Mio ataupun Reine itu sendiri. Ya, ini cukup ironis banget sih, dan ya harus nyiapin tisu sih karena Kotori bakalan tewas juga gitu. So, di sisi lain pertarungan Shido versus Westcott juga akan kita lihat pada episode ke-7 kali ini, di mana Shido yang mengsummon begitu banyak malaikat untuk menyerang Westcott kini harus berusaha payah untuk menyingkirkan para Nibel yang mengganggu. Ya, kalau di episode awal Shido itu kan berhasil mengalahkan Nibel dengan cara menciumnya.
pada pertarungan kali ini sendiri hal itu tidak akan bisa dilakukan lagi. Dimana dengan menggunakan Belzedub gitu kan, Westcott membuat sejarah di mana para Nibel yang akan kehilangan penglihatan mereka. Dimana para Nibel akan ditutup gitu kan matanya dengan selembar kertas yang membuat mereka tuh akan kebal atas tatapan cintanya si Shido yang membara. Ya intinya di sini Shido nggak bisa lagi pakai kekuatan mesumnya. Nah, meski begitu, nantinya Shido bakalan dibantu sama si Natsumi dan juga Miku ya, seperti apa yang ada di dalam bocoran previewnya. Dimana nantinya Natsumi dan juga Miku bakalan datang untuk membantu Shido. Dimana Shido akan dibantu dengan Miku dan juga Natsumi untuk menghadapi para Nibel yang semakin kesini semakin banyak banget gitu kan, karena ya nggak ada habis-habisnya gitu para Nibel ini. Dimana puncaknya Shido bakalan bisa mengalahkan Westcott dengan jurus pamungkasnya setelah berdiskusi dengan si Miku dan juga si Natsumi untuk membuat jebakan dimana Shido akhirnya bisa berhadapan 1 lawan 1 dengan si Westcott. Ya, nantinya Shido bakalan menggunakan kekuatannya yang menyerupai Spirit Beam Kamehameha gitu kan. Satu-satunya serangan Shido yang tidak bisa diketahui oleh Westcott, bahkan saat Westcott menggunakan Belzedub sekalipun. Ya, meskipun terkena serangan sebesar itu dari Shido, Westcott sepertinya masih mampu untuk bernapas, meskipun dengan kondisi tubuh yang tidak bisa bergerak lagi. Nah, saat Shido menghampiri tubuh Westcott, Shido menggunakan salah satu angel di tangannya, dimana menurut Miku dan juga Natsumi, Shido akan menghabisi Westcott dengan satu pukulan keras telak di wajahnya. Namun saat semua itu berakhir, Shido malah menyegel kemampuan dari Belzedub yang ada pada dirinya Westcott. Ya kali nyegelnya kudu Shido kisu Westcott kan jadi gai gitu. Ya, di sini Westcott juga sempat memprovokasi Shido untuk menghabisinya. Namun semua itu Shido balas dengan kata-kata mutiara dari Pak Woodman, di mana orang kalah tidak berhak untuk memerintahkan yang menang. Nah, meskipun Shido adalah orang yang bisa mengampuni kejahatannya dari si Westcott, namun bagi Mio itu hal yang berbeda, di mana setelah pertarungan itu selesai, Mio datang untuk mengambil nyawa Westcott dengan mengeluarkan pecahan Spirania yang ada pada dirinya si Westcott. Ya, disinilah Westcott beneran mati untuk menyusul Elliot ke alam baka. Nah, aku pikir episode ke-7 kali ini itu sendiri bakalan ditutup dengan kemunculannya dari Mio di hadapan Shido, yang bikin Miku dan juga Natsumi itu ketar-ketir gitu. Dan barulah nanti di episode ke-8-nya, pertarungan ronde kedua antara Toka versus Mio akan dimulai, sebelum akhirnya klon Kurumi datang untuk merubah semua masa depan yang buruk ini. Ya intinya akan ada spirit lagi yang tewas pada episode ke-7 nanti, yang tidak boleh kalian lewatkan. Dimana episode ke-7-nya kali ini tuh sendiri bakalan kembali hadir nanti pada tanggal 22 Mei 2024, hari Rabu itu malam Kamis. Nontonnya di mana? Ya tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan. Tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan di akhir kata itu ajalah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar. Siapa tahu menarik gitu kan. Dan akhir kata, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani. Kalian lebih sedih lihat Kotori meninggal atau si Origami meninggal? Coba deh kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar.